Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis korespondensi untuk mengetahui atribut keunggulan jeruk pamelo. Studi kasus pada 4 aksensi jeruk pamelo di Magetan. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama-tama ada Mas Aji, yang kedua ada Antarik, ketiga ada Lala, keempat ada Tania, dan yang terakhir ada Devi. Langsung saja kita mempresentasikan materi tersebut. Baik, yang pertama, kepada pemateri yang membacakan, silakan untuk memaparkan materi tersebut. Baik, terima kasih dari moderator. Latar belakang. Dalam mengembangkan jeruk pamelo, petani perlu mempertimbangkan preferensi konsumen berdasarkan atribut unggulan. Dalam hal ini, kebersihan, bentuk buah, warna kulit, tebal daging buah, tekstur daging buah, warna daging buah, jumlah biji, dan rasa daging buah. Oleh karena itu, analisis korespondensi digunakan untuk mengetahui atribut unggulan pada 4 kultivar yang banyak dikembangkan petani. Next. Next. Tujuan untuk mengetahui atribut unggulan pada 4 aksesi pamelo yang banyak dikembangkan di Magetan, yakni varietas Nambangan, Magetan, Sri Nyonya, dan klon Adas yang belum dilepas menggunakan analisis korespondensi. Next. Baik, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Analisis korespondensi merupakan sebuah teknik multivariat secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari sebuah tabel kontingensi. Analisis korespondensi digunakan untuk mereduksi dimensi variabel dan menggambarkan profil vektor baris dan vektor kolom suatu matrik data dari tabel kontingensi. Hasil dari analisis korespondensi biasanya menggunakan 2 dimensi terbaik untuk mempresentasikan data, yang menjadi koordinat titik dan suatu ukuran jumlah informasi yang ada dalam setiap dimensi yang biasa dinamakan inersia. Sifat-sifat dasar analisis korespondensi yaitu yang pertama digunakan untuk data non-metrik dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Kedua, dapat digunakan untuk hubungan non-linear. Ketiga, tidak ada asumsi tentang distribusi. Keempat, tidak ada model yang dihipotesiskan. Kelima, sebagai salah satu metode dalam eksplorasi data yang hasil akhirnya dapat berupa hipotesis yang perlu diuji lebih lanjut. Dan yang terakhir, salah satu teknik struktur pengelompokan atau reduksi data. Next. Tujuan analisis korespondensi 2 arah adalah yang pertama membandingkan kemiripan 2 kategori dari variabel kualitatif pertama,
yaitu baris berdasarkan sejumlah variabel kualitatif kedua, yaitu kolom. Kedua, membandingkan kemiripan dua kategori dari variabel kualitatif kedua, kolom berdasarkan sejumlah variabel kualitatif pertama baris. Ketiga, mengetahui hubungan antara satu kategori variabel baris dengan satu kategori variabel kolom. Dan yang terakhir, menyajikan setiap kategori variabel baris dan kolom dari tabel kontingensi. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, waktu dan tempat. Sampel jeruk sebanyak 132 buah diperoleh dari para petani pada saat panen raya jeruk pamelo di Kabupaten Magetan tahun 2014. Sampel jeruk mewakili 5 sentra produksi jeruk pamelo di Kabupaten Magetan, yakni Kecamatan Bendo, Takaran, Sukomoro, Kawedanan, Untoro Nadi, dan satu daerah potensi yakni Kecamatan Karas. Yang kedua, parameter penelitian. Parameter yang dievaluasi berdasarkan atribut unggul yang mewakili penampilan luar dan penampilan dalam. Penampilan luar terdiri atas segi kebersihan, bentuk buah, warna kulit, dan tebal kulit. Sedangkan penampilan dalam terdiri atas tebal daging buah, tekstur daging buah, warna daging buah, jumlah biji, dan rasa daging buah. Dan yang ketiga, analisis data. Dilakukan dengan menggunakan analisis korespondensi terhadap varietas pamelo dan kriteria atribut unggul. Untuk kriteria penampilan luar yaitu 1 kebersihan, 2 bentuk buah, 3 warna kulit, 4 tebal kulit. Untuk penampilan dalam yaitu tebal daging buah, tekstur daging buah, warna daging buah, jumlah biji, dan rasa daging buah. Oke, baik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Profil kolom nilai massa terbesar dengan angka 0,274 terdapat pada varietas Pamelo Srinyonya yang merupakan modus pada data ini. Pada profil tiap baris dapat dilihat nilai terbesar untuk baris varietas Pamelo Nambangan berada pada kolom kriteria penampilan kategori tebal kulit. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penilaian panelis terhadap Pamelo Nambangan berasal dari kriteria penampilan tebal kulit, yang berarti responden menyukai Pamelo Nambangan karena tebal kulit yang relatif tebal, dengan angka 0,7 cm sampai 2 cm. Klon adas non lepas berada pada kolom warna daging buah, yang berarti warna daging buah dari klon adas non lepas dinilai cukup menarik untuk dilihat varietas Pamelo Magetan berada pada kolom jumlah biji. Hal ini menunjukkan bahwa panelis menyukai Pamelo varietas Magetan dikarenakan jumlah bijinya sedikit bahkan tidak berbiji. Sedangkan untuk varietas Pamelo Srinyonya berada pada kolom tekstur daging buah. Hal ini juga menunjukkan tekstur daging buah Pamelo varietas Srinyonya. Next. Nah, untuk yang kedua, berdasarkan gambar untuk kriteria penampilan luar yang meliputi kebersihan, warna kulit, bentuk buah, dan tebal kulit lebih dekat dengan varietas Pamelo Nambangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pamelo Nambangan memiliki kebersihan buah yang bagus. Bentuk buah yang bulat agak pipih, warna kulit kuning kehijauan, dengan permukaan kulit halus tidak berbulu, serta tebal kulit yang relatif tebal daripada varietas Pamelo lainnya. Untuk kriteria penampilan warna kulit buah dan jumlah biji berdekatan dengan varietas Pamelo Magetan, yang memiliki nilai tertinggi pada jumlah bijinya yang sedikit. Varietas Pamelo Srinyonya berdekatan dengan kriteria penampilan rasa daging buah dan tebal daging buah. Dapat dinyatakan bahwa rasa daging buah yang disukai oleh konsumen adalah manis segar dan tebal daging buah yang relatif tebal. Adanya karakteristik yang unik dari keempat aksesi Pamelo diharapkan dapat digunakan untuk menyesuaikan budidaya Pamelo di Magetan dengan target konsumen yang dibidik. Next. Oke, selanjutnya kesimpulan. Hasil analisis korespondensi menunjukkan bahwa 4 aksesi jeruk Pamelo, yaitu Nambangan, Magetan, dan Srinyonya, serta klon adas yang belum dilepas, memiliki atribut unggulan tersendiri yang mewakili penampilan dalam dan luar. Hal ini yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi petani untuk dapat menyesuaikan
aksesi yang akan dikembangkan dengan pasar ataupun target konsumen yang bidik. Berdasarkan penulis, atribut unggul yang penting secara berturut-turut adalah rasa daging buah 18,98%, bentuk buah 18,32%, warna daging buah 15,01%, tebal daging buah 13,02%, tekstur daging buah 15,01%, tebal daging buah 13,02%, dan jumlah biji 8,17%, warna kulit 7,606%. Sri Nyonya melekat dengan atribut penting pertama, yaitu rasa daging buah yang manis segar. Di samping tebal daging dan berkulit tipis dan tekstur yang halus, dengan kadar air yang tinggi, sehingga menjadikan pilihan pertama panelis. Diikuti nambangan yang melekat dengan atribut bentuk buah yang bulat, kebersihan atau mulus, warna merah, ketiga Magetan dengan atribut jumlah biji yang sedikit, dan terakhir klon adas atau lepas dengan warna daging buah yang merah. Berikut merupakan lampiran dari tugas kami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis korespondensi untuk mengetahui atribut keunggulan jeruk pamelo, studi kasus pada 4 atraksi jeruk pamelo di Magetan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lailatul Hidayah Fitri dari Prodi Agribisnis kelas C. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah analisis korespondensi dengan SPSS. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan sebuah data. Nah, setelah itu data ini kita copy. Lalu kita salin ke data view. Nah, setelah selesai, kita langsung pindah ke ini, variabel view. Lalu yang ini kita ganti dengan nama atribut. Yang kedua yaitu varietas pamelo. Yang ketiga yaitu frekuensi. Lalu setelah itu kita pindah ke desimal, kita ganti dengan angka 0 semuanya. Nah, setelah itu ini formnya kita isi sesuai data kita. Yang pertama itu kebersihan, langsung kita klik add, dan kita lanjutkan sesuai data kita.
Setelah itu kita langsung klik OK. Dan yang ini kita sama sesuai data yang kita miliki yang satu. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah selesai, langsung kita klik data, pilih cache. Lalu ini kita ganti yang ini, dan yang frekuensi kita masukkan ke dalam sini, lalu klik OK. Nah, setelah seperti ini, lalu kita pilih ini, analisis, dimension reduction, langsung kita pilih correspondent analysis. Nah, yang ini, yang varietas kita masukkan ke sini, yang atribut kita masukkan ke sini. Lalu yang ini kita klik, untuk yang minimnya 1, maksimumnya 4. Langsung kita update, langsung klik continue. Yang ini kita isi minimum 1, maksimumnya 9. Langsung klik update, langsung klik continue. Lanjut ke ini, klik model. Nah, setelah itu kita langsung klik continue. Terus lanjut di statistik. Kita centang yang ini bagian row profil, kolom profil, row point, sama kolom point. Setelah itu kita klik continue. Lanjut ke plots. Kita centang yang di bagian ini, row point sama kolom point. Setelah itu kita langsung klik continue. Setelah selesai, kita langsung klik OK. Nah, ini hasil dari analisis korespondensi ya. Seperti ini hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Indah Selviana dengan NIM 210321100049 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara analisis korespondensi dengan menggunakan SPSS. Langsung saja kita pilih variable view dan kita ketik atribut, kemudian varietas pamelo, kemudian frekuensi. Untuk nilai desimal ini kita ganti 0 semuanya. Kemudian untuk value, pada bagian atribut, kita klik kanan dan kita masukkan value-nya. Yang pertama ada kebersihan. Kemudian kita add. Kedua ada bentuk buah. Tiga ada warna kulit.
4, ada tebal kulit. 5, tebal daging buah. 6, tekstur daging buah. 7, warna daging buah. 8, ada jumlah biji. Dan yang terakhir ada rasa daging buah. Setelah semuanya kita masukkan, lalu kita klik OK. Dan untuk value pada varietas Pamelo juga kita ubah sama seperti tadi, yaitu yang pertama ada nambangan, kemudian ada non-lepas, yang ketiga ada magetan, dan yang terakhir ada serinyonya. Setelah semuanya sudah kita masukkan, kita klik OK. Lalu kita masuk pada bagian data view. Data view ini kita copy data dari jurnal yang sudah kelompok kami cari, yaitu nanti tinggal kita kopas. Kopas semuanya. Kopas, kemudian kita paste ke SPSS pada data view. Nah, setelah begini kita klik data, kemudian white cache, dan centang white cache by. Kemudian untuk frekuensi kita klik pada frekuensi variabel. Lalu OK. Lalu kembali lagi ke SPSS yang tadi, klik Analyze, yaitu Dimension Reduction, lalu pilih Correspondence Analysis. Untuk yang atribut, ini pindah ke Call, dan pilih Define Range. Tadi kan atributnya ada 9, berarti minimum value-nya 1 dan maksimum value-nya 9. Kita klik Update, lalu Continue. Lalu untuk varietas Pamelo, kita pindah ke kolom dan pilih Define Range. Tadi kan minimum value-nya ada 1 dan ada 4 maksimumnya. Update dan Continue. Setelah selesai, kita klik model, pilih G-square, row and column lengths are removed, dan symmetrical, lalu Continue. Kemudian statistik, kita centang correspondence table, overview of row points, overview of column points, row profile, column profile, row points, column points, lalu klik Continue. Dan kemudian untuk plot, kita centang di plot, row points, dan column points.
Kemudian continue. Setelah semuanya selesai, pilih OK. Nah, ini sudah muncul hasilnya, lalu klik pilih bawah sendiri, yaitu pada row and column points, symmetrical normalization. Kita klik 2 kali. Kemudian pilih simbol garis vertikal, dan garis horizontal sebagai pembatas. Jika sudah begini, kita kembali lagi ke output atau hasilnya. Nah, dan hasil akhirnya sudah sesuai dengan artikel yang kelompok kami pilih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Rika Sapela dengan NIM 2103321100156 dari kelas Agribisnis C. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mempraktikkan analisis korespondensi dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita memilih yang variable view. Nah, setelah itu kita isi variabelnya sesuai dengan jurnal masing-masing. Nah, dengan jurnal saya, yang pertama itu ada atribut. Setelah itu, varietas pamilo. Dan selanjutnya, frekuensi. Nah, untuk desimalnya, kita rubah atau kita ganti menjadi 0. Nah, setelah itu, untuk value atribut ini, setelah itu, untuk value atribut ini, kita isi. Yang pertama ada kebersihan. Setelah itu kita add. Yang kedua ada bentuk buah. Nah, yang ketiga ada warna kulit. Yang keempat ada tebal kulit. Yang kelima ada tebal daging buah. Yang keenam ada tekstur daging buah. Yang ketujuh warna daging buah. Yang kedelapan jumlah biji. Dan yang kesembilan, terakhir, ada rasa daging buah. Setelah semuanya kita masukkan, kita klik OK. Selanjutnya, variabel yang varietas pamilo, ini juga kita isi. Yang pertama, ada nambangan. Yang kedua, ada non lepas. Yang ketiga, ada magetan. Dan yang keempat, terakhir, ada Sri-nyonya. Setelah kita masukkan semua, lanjut kita OK. Nah, selanjutnya kita buka ke data view. Nah, ini kita tinggal kopas karena sebelumnya sudah membuat di Excel. Nah,
ini kita tinggal kopas. Setelah itu kita masukkan ke sini. Kita copy ke sini. Nah, setelah itu kita klik data. Setelah klik data, kita memilih web case. Nah, di sini kita klik web case by, kita pilih frekuensi, kita pindah ke sini, frekuensi variabel. Setelah itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita kembali ke data yang awal tadi. Kita klik analyze. Setelah itu dimension reduction. Setelah itu correspondence analysis. Nah, untuk atribut ini kita masukkan di raw. Setelah itu define range. Maksimumnya tadi 1 dan maksimumnya 9. Kita klik update. Setelah itu continue. Selanjutnya untuk varietas pamelo ini masuk di kolom. Nah, define-nya 1, maksimumnya 4. Add, setelah itu continue. Nah, setelah itu kita lihat di model ini. Nah, untuk di model ini itu semuanya sudah sesuai. Untuk Chi-square-nya, row and column means are removed, symmetrical, kita klik continue. Untuk statistik, nah ini kita tinggal klik yang row profile, column profile, row point, column point. Setelah itu continue. Untuk yang terakhir plot, nah, kita klik row point, column point. Setelah itu continue. Setelah selesai semuanya, kita tinggal klik OK. Nah, di sini sudah tertera semua yang kita butuhkan. Kemudian kita scroll sampai bawah. Untuk yang akan kita analisis nanti, yaitu ini yang row and column point symmetrical normalization. Nah, ini kita klik 2 kali untuk membuat besarnya. Nah, untuk membedakan atau itu kita pakai ini, garis vertikal. Nah, setelah itu kita close, kita klik yang horizontal. Nah, sudah. Dari hasil akhir ini, sudah sesuai dengan yang ada di jurnal yang kita teliti. Dan hasilnya juga sama. Jadi ini adalah hasil akhir yang akan nantinya kita presentasikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Manggala Syarianda dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2021 dari kelas C dengan NIM 210321100038. Dalam video ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan analisis korespondensi dengan menggunakan SPSS. Baik, saya akan share screen layar terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah membuka file SPSS baru ya, dan juga file Excel yang akan kita analisis baik tabulasi data maupun data analisis. Nah, ini di pertama di sini kita ketikkan atribut. Kita ketikkan atribut di variable view. Kemudian yang kedua di sini kita ketikkan karena variabel yang akan kita gunakan yaitu varietas pamelo. Di sini kita ketikkan varietas pamelo. Varietas pamelo. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Ubah juga menjadi 0.
Nah, untuk values-nya kita juga ganti. Untuk atribut kita satu, value-nya kita isi satu, dan untuk labelnya kita isi, nah ini kebersihan dan seterusnya. Kita add, klik 2. Empat. ADD tebal daging buah 5. ADD 6. Tekstur daging buah. ADD 7. Warna daging buah. ADD 8. Jumlah biji. ADD dan yang ke-9 rasa daging buah. ADD. Nah, di sini kita oke kan? Nah, untuk varietas pamelo juga, maaf di sini ada typo, kita benarkan terlebih dahulu. Varietas pamelo. Oke. Valuesnya juga kita tambah satu, yaitu di sini nambangan. ADD 2 non selanjutnya magetan. Nyonya. Keempat yaitu Sri Nyonya. ADD lalu oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan paste di sini. Oh iya, ada satu lagi yang ketinggalan. Mana tadi? Yaitu frekuensi. Itu juga ubah menjadi 0. Oke. Setelah itu kita pastekan data yang tadi, yang responden data analisis. Nah, akan kita paste ke XPSS-nya. Kita copy saja, Ctrl C. Setelah itu kita letakkan di sini, lalu Ctrl V. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Sudah sesuai dengan yang di sebelah sini. Ya, selanjutnya kita klik data di sini, lalu kita klik weight choices, lalu untuk di sini kita klik yang weight choices dan juga kita masukkan frekuensi. Nah, oke. Nah, by frekuensi, oke, sudah. Selanjutnya kita klik
di bagian sini analyze dan juga dimension reduction. Lalu kita klik yang correlation analyze, korespondensi analyze. Lalu kita masukkan varietas pamelo ke row dan juga atribut ke kolom. Nah, di sini kita ubah dari berapa ini? Ini apa ini? Varietas pamelo. Varietas pamelo 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4. Kita update lalu continue. Nah, begitu juga untuk atributnya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 sampai 9. Kita update lalu kita continue. Setelah itu untuk model kita klik lalu kita sesuaikan terlebih dahulu. Di sini 2 chi-square, row dan juga simetris. Setelah itu kita continue dan untuk statistik kita klik, kita sesuaikan. Di sini 3 teratas kita klik row profile, column profile. Oke, setelah itu kita continue. Kemudian untuk plot kita klik ini 3 dicentang, edit label 20, display all. Oke. Setelah itu kita continue. Kita oke kan? Nah, nanti akan muncul di outputnya seperti ini. Tunggu terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul hasil output untuk analisis korespondensi. Tinggal kita melakukan ya, oke. Mungkin saya cukup untuk video saya mengenai cara melakukan analisis korespondensi dengan menggunakan SPSS. Baik, mungkin cukup sekian. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan ataupun kekurangan dalam video saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa mencari Nahla Putra Putra, nomor 210 321 100 055. Bagi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Kedung Jaya. Sini saya akan menganalisis korespondensi dari itu varietas pamelo. Ini saja ke analisis. Di sini saya sudah menunjukkan beberapa atribut atau variabel yang saya dapat dari jurnal. Saya sederhanakan di sini. Saja para SPSS-nya di sini sudah saya beri nama dari variabel view-nya. Dari data-data ini.
semua. Selanjutnya ke sembilan. Itu dari data yang sudah di copy, yang masih ke data, access, jawaban yang atas, tentang dari sudah dimasukkan di sini. Kolom
ini. Lalu kita lihat di sini ada garis horizontal, ada garis vertikal. Mohon maaf, saya tampilkan garis wajar ini di sini. Sudah. Sekian dari analisis saya. Ada kata mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Sarjansyah dengan NIM terakhir 090 dari kelas Agribisnis J. Baik, kali ini saya akan menganalisis koresponden menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama-tama, di sini sudah terdapat data dari korespondensi seperti varietas kebersihan, bentuk, warna kulit, tebal daging, dan lain-lain. Selanjutnya, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Di data variable view, kita tulis yang pertama, sesuai dengan data tersebut, ada atribut, varietas pamelo, dan frekuensi. Kita tulis atribut. Lalu setelah itu, semua desimal di sini diganti menjadi 0. Selanjutnya, masukkan value yang pertama, yang atribut. Value pertama yaitu pada data ini kebersihan. Selanjutnya add. Yang kedua, bentuk buah. Yang ketiga, warna kulit.
Lalu oke. Selanjutnya di varietas pamelo. Value yang pertama ada nambangan, yang kedua nam lepas, yang kedua yang ketiga di sini ada magetan, seringannya. Lalu oke. Selanjutnya setelah dirasa semua selesai, kita lanjut pada data view. Kita copy data yang tadi. Copy semua. Nah, jika seperti ini, lalu di data, di ketik cari yang which frekuensi, lalu letakkan di which by frekuensi variable, lalu letakkan frekuensi di sini, lalu oke. Sembari menunggu, kita lanjut selanjutnya di analyze, langsung ke dimension reduction, ke correspondence analysis. Yang pertama atribut, kita masukkan pada row, varietas pemilu kita masukkan pada kolom. Selanjutnya row pertama atribut defining range, tadi minimum value 1, maksimum value 9, update, continue. Yang kedua varietas pemilu definite range, minimum value 1, maksimum value tadi 4, update, lalu continue. Selanjutnya ke statistik, centang row profile, kolom profile, row point, kolom point, continue. Di plot, centang transformance categories, di plot centang row point, kolom point, lalu continue. Selanjutnya oke. Kita tunggu. Lalu ya, jika sudah keluar, klik pada gambar terakhir 2 kali hingga muncul gambar seperti ini. Lalu klik add reference line ngetes, close hingga muncul gambar seperti ini. Kedua gambar garis mapping hingga muncul gambar garis samping seperti ini, lalu close. Nah, jika seperti ini berarti tandanya sudah selesai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf terkait analisis koresponden menggunakan aplikasi SPSS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.